Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kehidupan ini kita dihadapkan dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah merupakan satu kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang merupakan harapan, impian, hayalan, dan cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran di masa lalu untuk dijadikan dalam menentukan sikap pada saat sekarang ini dan sekaligus merencanakan di masa-masa yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada pada saat sekarang ini. Dalam konteks itu pula lah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Suatu peristiwa di masa lampau yang tentu tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad sekarang ini. Kalau kita perhatikan, di dalam ajaran Islam ini hampir setiap bulan itu mempunyai nilai-nilai sejarah. Kita berbicara bulan Muharram misalnya, kita akan diingatkan dengan hijrahnya Rasulullah. Berbicara kita bulan Ramadan, kita akan diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Berbicara kita bulan Syawal, kita akan diingatkan dengan Idul Fitri. Berbicara kita bulan Zulhijjah, kita akan diingatkan dengan peristiwa kurban. Berbicara kita bulan Rabiul Awal, kita akan diingatkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara kita bulan Rajab ini, maka kita akan diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang sama-sama telah kita ketahui, Al-Quran itu bukanlah kitab sejarah. Namun Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya dan bahasa Al-Quran di dalam menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang bersejarah ini saling berkaitan satu sama lainnya. Teristimewa ketika Al-Quran menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Dapat kita lihat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, marilah kita coba dekati ayat ini per kalimat agar untuk memudahkan kita dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat Subhanallazi. Di dalam ilmu balaghah, ayat ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu satu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di dalamnya ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah. Sehingga asli dari ayat ini adalah subhanallah allazi, dan kalimat ini disebut dengan kalimat tasbih. Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang bersejarah, tapi jarang yang dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Suatu peristiwa amat dahsyat dan luar biasa, juga tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana nasibnya umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud, yang semua itu diceritakan secara gamblang dalam Al-Quran, namun tidak ada dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa ketika Al-Quran menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan ini berarti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukanlah satu peristiwa biasa, namun dia merupakan peristiwa yang maha amat luar biasa. Sehingga Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Lalu apa yang dapat kita ambil hikmah dari kalimat tasbih ini? Jamaah yang dimaksudnya Allah. Di dalam ajaran Islam ini yang namanya ibadah itu bermacam-macam bentuknya. Ada ibadah itu yang berat, tapi perlu modal yang besar. Seperti kita membangun masjid, itu berat dan perlu modal yang besar. Ibadah haji itu ibadah yang berat dan perlu modal yang besar menurut standar ukuran masyarakat kita. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan. Seperti ibadah puasa. Ibadah puasa itu berat. Berat bukan menahan lapar dan hausnya, tapi hakikat dari puasa itu sendiri adalah mengendalikan hawa nafsu. Ini yang berat. Karena banyak di antara kita waktu berpuasa, tahanlah kita menahan lapar, namun kita tidak bisa menahan amarah. Karena perut kosong, lapar, mudah tersinggung, bawaannya marah-marah. Banyak di antara kita berpuasa, tahan kita menahan haus, namun kita tidak tahan untuk menggunjing orang, untuk membicarakan orang lain. Kadang kita sambil nunggu buka puasa, kumpul-kumpul ngerumpi, berghibah kita. Padahal hakikat dari puasa itu sendiri adalah pengendalian hawa nafsu. Suatu ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Kenapa modalnya ringan? Karena modalnya hanya niat. Masalah sahur itu kan hukumnya sunat muakkad. Yang wajib itu adalah niatnya. Ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Lalu ada ibadah itu yang ringan, tapi modalnya ringan juga. Di dalam agama Islam ini disebut dengan kalimatut thayyibah. Membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik yang banyak diajarkan dalam ajaran agama kita. Sebagai contoh, kita bertemu dengan teman, kita ucapkan Assalamualaikum, itu ibadah. Memulai pekerjaan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kagum kita, Masya Allah. Terpesona kita, Subhanallah. Ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut kita, astagfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di dalam kehidupan. Ini yang dimakan ibadah yang ringan, tapi modalnya juga ringan. Kenapa modalnya ringan? Karena tidak perlu syarat toharoh. Walaupun kita tidak punya wudhu, boleh kita bersalawat. Boleh kita bertasbih, boleh kita berzikir. Ini ibadah yang ringan, tapi modalnya ringan. Membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik yang banyak diajarkan dalam ajaran agama kita. Ini hikmah daripada kalimat tasbih. Lalu kalimat selanjutnya, Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Kalimat asra ini berasal dari kata saro yasiru. Lalu dibentuk dalam bentuk majmul menjadi asra yusri isro'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Dari kalimat ini segera nampak oleh kita bahwa sesungguhnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif itu Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Yang namanya dijalanin yang terima beres sajalah dia. Jadi tidak mustahil kalau Rasulullah itu dari Baitul Haram ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina, dari sana Mi'raj naik ke langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7 sampai di Rafrafu Ahdor di bawah arsy Allah. Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Itu pun diberikan kesempatan mengadakan kunjungan ke surga dan neraka. Lalu kembali lagi ke dunia, kembali lagi ke Masjidil Haram, hanya makan waktu sepertiga malam. Kok bisa? Jawabannya adalah kalimat asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Yang namanya dijalanin ya terima beres sajalah. Andai kata Nabi berjalan sendiri, maka beliau tidak akan mampu menempuh perjalanan yang begitu jauh, makan waktu yang sangat singkat. Ini pengertian dari kalimat asra. Jadi kalau kita memahami ini, sesungguhnya memahami Isra dan Mi'raj ini sangat sederhana sekali.
Karena perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan apa maunya Allah, bukan apa maunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh begini, pagi tadi saya pergi ke Depok. Setelah mandi, saya buka lemari, saya ambil baju, saya pakai. Ternyata tanpa saya sadari, waktu saya pakai baju tadi ada semut yang di lemari masuk ke kantong baju saya. Lalu saya pergilah ke Depok. Berangkat jam 8 sampai Depok jam 9. Di Depok 1 jam, lalu pulang lagi. Jam 10 pulang ke Parung, sampai di Padepokan ini jam 11. Setelah sampai di Padepokan ini, saya buka baju, saya gantung lagi di lemari pakaian. Lalu semut yang ada di kantong saya ini tadi keluar. Dia bertemu dengan semut-semut yang ada di Padepokan ini, lalu dia pidato. Wahai semut-semut yang ada di Padepokan Walasase, perlu kalian tahu saya barusan pulang dari Depok. Lalu apa kata semut yang ada di Padepokan? Bagaimana kamu pergi ke Depok? Jam berapa kamu berangkat? Jam 8. Sampai Depok jam berapa? Jam 9. Lalu pulang lagi kemari jam berapa? Jam 10. Sampai di Padepokan jam berapa? Jam 11. Enggak logik. Ini menurut logikanya semut. Bagaimana kita di makhluk yang kecil bisa berangkat ke Depok, PP hanya makan waktu 2 jam. Lalu apa kata semut yang itu di kantong tadi? Kan saya bilang, saya pergi ke Depok bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan. Karena saya numpang di kantong bajunya Haji Parian. Nah di sini si semut tadi bukan dia berjalan, tapi dia dijalankan. Begitulah hakikat Isra dan Mi'raj itu. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah Nabi dijalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Jadi kalimat Asra di sini pengertiannya bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan apa maunya Allah, bukan apa maunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah dalam memahami Isra dan Mi'raj ini bukan dengan logika intelektualitas manusia, tapi dengan logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian dari kalimat Asra. Lalu ada kalimat selanjutnya, Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa di sini Allah memakai kalimat bi abdihi, kata-kata hamba? Kenapa tidak memakai kata langsung? Sebagai contoh, Subhanallazi asra bi Muhammadin, kan beres. Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Kenapa memakai kalimat bi abdihi, kalimat hamba? Ternyata dari kalimat bi abdihi ini ada 2 data yang dapat kita ambil. Data yang pertama, ternyata kalimat hamba di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Kenapa? Karena orang itu dipanggil hamba apabila ada jasad dan ruhnya. Namun apabila jasad tanpa ruh itu dipanggil orang mayat atau mayit. Namun apabila ruh tanpa jasad gentayangan malam-malam itu dia katakan hantu atau pocong. Jadi kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa perjalanan Rasulullah dan Isra dan Mi'raj itu perjalanan dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Ini data yang pertama kita ambil dari kalimat bi abdihi. Data yang kedua, kalimat bi abdihi di sini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah benar-benar sudah diakui sebagai seorang hamba. Maka dia dipanggil dengan kalimat bi abdihi di sini. Lalu mungkin kita bertanya, kalau masalah hamba, apakah kita juga bukan hamba? Ya, kita hamba. Kata siapa? Kata kita. Yang namanya kata kita itu hanya mengaku. Tapi belum tentu kita diakui. Saya bisa saja bilang, saya kenal dengan Presiden Jokowi. Yang jadi masalah sekarang Pak Jokowi kenal tidak dengan saya. Jadi apabila pengakuan itu keluarnya dari mulut kita, dari mulut manusia, itu nilainya rendah. Namun apabila pengakuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang mempunyai nilai yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya banyak sekali manusia-manusia dalam kehidupan ini yang mengaku diri sebagai hamba Allah, namun perilakunya mengungkapkan bahwa dia itu bukan hamba Allah, tapi sebagai hamba dunia, budak harta, budak pangkat, budak jabatan, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Karena sesungguhnya kalimat syahadat yang kita ucapkan dalam kehidupan ini, setiap sholat kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu mempunyai satu konsekuensi. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah.
Dalam arti bahwa saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Dan saya tidak akan menggantungkan hidup ini kecuali hanya kepada Allah. Sekali dia mengakui keberadaan Allah, maka dia tidak akan menghamba selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sewaktu sebelum dipanggil kalimat bi'abdihi ini, kalau kita baca dalam sejarah, saat itu Rasulullah mengalami adalah tahun-tahun kelabu, tahun-tahun duka cita, di mana Rasulullah barusan ditinggal oleh paman yang tercinta Abi Thalib. Tidak lama berselang meninggal pula istri yang tercinta Siti Khadijah, Khadijatul Kubra. Dengan meninggalnya dua orang pelindung ini semakin menjadi-jadi saja serangan dari kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah dicaci maki, difitnah, dilemparin kotoran onta, diancam akan dibunuh. Berhasil dia melewati ujian dan cobaan yang berat ini. Maka Allah panggil dia dengan kalimat bi'abdihi. Sallallahu alaihi mengatakan, Muhammad ini benar-benar hamba aku. Betapa berat ujian yang dihadapi, namun tidak bergeser sedikit pun nilai kehambaannya kepada aku. Ini kalimat bi'abdihi. Jadi kalau kita perhatikan, peristiwa Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa, dan Mi'raj, berangkatnya Rasulullah naik ke langit dari Masjid Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, yang akhir kembali lagi ke dunia, ke Masjidil Haram. Ini adalah perjalanan apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa maksud dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Yang tahu itu hanya Allah. Hanya kalau kita mau melihat dari di penghujung ayat surat Al-Isra ayat 1 tadi, di sana ada kalimat linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya dari perjalanan semua itu Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia. Inilah hikmah Isra dan Mi'raj yang dapat kita ambil, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan Rasulullah dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Dan perjalanan itu adalah perjalanan apa maunya Allah, bukan apa maunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, agar mempertebal iman kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perjalanan yang begitu jauh, makan waktu yang begitu singkat, bagi Allah tidak ada mustahil. Innama amruhu iza arada say'an ayyaku lalahu kun fayakun. Demikianlah. Semoga hikmah ini dapat kita hayati, yang akhirnya semakin kita percaya dengan kebesaran Allah dan semakin kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.